Uh, Skenario percakapan kasus yang pertama yaitu Elisa seorang pengawas dan rekan Anda Mas Desak seorang kepala sekolah berbicara jika dia merasa resah dengan proses pembelajaran yang dilakukan guru-guru di sekolahnya yang masih melakukan pembelajaran konvensional. Maka dari itu dia melakukan coaching dengan Ibu Elisa dan demikianlah percakapannya. Ya. Mulai ya. Bu Elisa, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang guru-guru di sekolah saya, Bu Elisa. Boleh, Bu. Mau cerita apa, Bu Mas Nisar? Begini, Bu Elisa. Kan saya sudah mengamati proses pembelajaran guru-guru di sekolah saya. Ternyata guru-guru tersebut banyak melakukan pembelajaran konvensional dengan menggunakan metode ceramah. Jadi saya ingin guru-guru tersebut merubah cara mengajarnya dengan menggunakan teknologi seperti penggunaan PowerPoint, begitu bicara. Oh, begitu Bu Mas Nisar. Berarti Ibu ingin guru-guru melakukan perubahan dalam penyampaian pembelajaran ya Bu ya, penyampaian pembelajaran yang bervariatif. Nah, kira-kira setelah melakukan percakapan ini nanti, harapan Ibu apa ya Bu? Begini Bu Elisa, saya berharap saya bisa menemukan cara untuk membantu guru-guru di sekolah saya agar dapat melakukan perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran. Begitu Bu Elisa. Baik, berarti ada perubahan dalam penyampaian pembelajaran ya Bu Mas Nisar. Perubahan penyampaian materi pembelajaran yang seperti apa yang Ibu Mas Nisar inginkan? Saya ingin adanya perubahan dalam model atau metode pembelajaran yang lebih bervariatif begitu bicara. Dengan menggunakan PowerPoint. Baik Bu Mas Nisar, berarti intinya Ibu Mas Nisar ingin penyampaian materi pembelajarannya lebih bervariasi ya Bu ya, dengan penggunaan PowerPoint begitu ya Bu. Benar. Nah, kalau misalnya kita mengikuti kondisi ideal itu kan ada dari 1 sampai 10 ya. Nah, dengan kondisi guru-guru di sekolah Ibu sekarang, kira-kira guru-guru Ibu di level berapa ya Bu? Sepertinya Ibu coba dulu level 5 Bica. Karena guru-guru saya banyak yang menggunakan metode ceramah yang senior gitu. Agak susah untuk menggunakan teknologi. Ya, begitu. Iya Bu. Nah, kira-kira nanti setelah ada perubahan, Ibu Mas Nisa rencananya maunya mencapai ke level berapa Ibu? Kira-kira level 7 Bica. Berarti Bu Mas Nisa menginginkan perubahan levelnya sampai ke level 7 ya Bu? Iya Bica. Nah, kalau ingin mencapai ke level 7 ya Bu Mas Nisa, kira-kira apa ide atau rencana yang akan Ibu Mas Nisa lakukan terhadap guru-guru di sekolah Ibu? Sebenarnya masih Ibu pikirkan Bica. Tetapi saya sudah ada terpikir bagi saya untuk melakukan pendampingan atau mentoring begitu Bica, yang ingin saya lakukan terhadap guru saya. Oh iya, baik Bu Mas Nisa, berarti Bu Mas Nisa ingin melakukan pendampingan atau mentoring ya Bu. Nah, kira-kira ada nggak Bu strategi yang lain Bu yang akan Ibu lakukan? Rencana ada 2 strategi. Yang pertama kan mentoring, yang kedua adalah melakukan workshop terhadap guru-guru saya di sekolah begitu. Tetapi kalau workshop itu kan memerlukan waktu dan dana yang banyak Bica. Jadi saya masih berpikir baru begitu Bica. Oke Bu Mas Nisa, berarti ada 2 ya Bu ya. Yang pertama mentoring, terus yang kedua workshop ya Bu. Wah, bagus sekali nih rencana Ibu Mas Nisa. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Ya, terima kasih Bica. Iya Bu. Nah, kira-kira Bu dengan 2 rencana tadi,
Dengan dua rencana disuruh masuk dong. Kira-kira apa yang menurut Ibu, yang mana Kenapa sih nak itu anak nggak bisa tenang, nggak bisa kalem di sekolah Ibu saat ini? Ulang lagi Beca, kurang jelas suaranya. Ya maaf Ibu, dengan kondisi sekolah Ibu saat ini, kira-kira yang mana yang nyaman ya Bu dilakukan untuk sekolah Ibu? Saya coba untuk melakukan mentoring Beca pada guru-guru saya gitu. Ya. Oh, berarti Ibu Mas Nisa intinya mau melakukan kegiatan mentoring ya Bu ya? Ya benar Beca. Nah kira-kira kapan Ibu Mas Nisa mau melakukannya? Saya pikir lebih bagusnya adalah minggu depan ya Beca. Saya coba untuk melakukan mentoring. Iya Bu. Berarti mulai minggu depan Bu Mas Nisa sudah melakukan kegiatan mentoring ya Bu ya? Apakah Ibu nanti ada mengajak guru lain untuk membantu Ibu Bu? Oh tentu Beca, saya akan minta bantuan kepada guru TIK atau guru yang punya pengalaman tentang metode atau model pembelajaran yang pernah dilakukannya, begitu Beca. Oh baik Bu Mas Nisa, berarti Bu Mas Nisa akan melakukan kolaborasi ya Bu dengan guru lain untuk melakukan kegiatan mentoring ya Bu ya? Iya benar Beca. Oke, baik Bu Mas Nisa, kita sudah berada di akhir percakapan kita ya. Iya benar Beca. Saya Bu. Berarti Ibu ingin melakukan penyampaian materi melalui kegiatan mentoring ya Bu ya? Iya. Mudah-mudahan kita dapat nanti kita dapat melakukan percakapan yang lain ya Bu ya? Iya. Tentang aksi nyata yang sudah Ibu lakukan di sekolah ya Bu? Iya benar. Benar Beca. Oke Bu Mas Nisa. Terima kasih Beca. Iya, terima kasih kembali Bu Mas Nisar. Oke Pak Jo, itu tadi adalah skenario yang pertama. Skenario yang pertama tadi saya sebagai coachnya saya sendiri Elisa Misriana dan coachnya Ibu Mas Nisar. Nah sekarang kita masuk ke skenario percakapan kedua, di mana coachnya adalah Bu Mas Nisar dan coachnya saya sendiri Elisa Misriana. Skenarionya adalah seorang siswa yang bernama Ica yang tidak mau bergabung dengan kelompok musiknya yang sudah ditentukan oleh gurunya dan dia tidak mau bekerja di dalam kelompoknya sehingga guru seni budayanya memanggil dia ke ruang guru. Ya Bu, kita mulai ya Bu Mas Nisar. Ya. Ica. Oh enggak Ica, kenapa Ica Ibu panggil? Saya tidak tahu Bu, kenapa Bu? Ya kan beberapa hari ini Ibu perhatikan Ica tidak mau bekerja sama dengan teman-teman di kelompok Ica di musik. Jadi yang Ibu tanyakan, apa yang membuat Ica tidak mau bergabung atau bekerja sama Ica? Saya tidak mau Bu masuk kelompok musik. Nggak mau. Oh begitu. Kalau boleh Ibu minta bertanya kepada Ica, boleh diceritakan kenapa Ica tidak mau bergabung di kelompok musik tersebut? Sebenarnya Bu, saya tuh tidak suka bermain musik Bu. Makanya Ica nggak mau masuk ke kelompok musik Ibu. Oh begitu ceritanya Ica. Nah sekarang Ibu paham permasalahannya yang Ica alami. Menurut Ica, apa yang bisa Ica bantu untuk memecahkan masalah ini? Yang bisa Ica. Bu Mas Nisar, kalau boleh, apakah Ica boleh pindah kelompok Bu? Karena Ica lebih mau menari, jadi bolehkah Ica pindah ke kelompok tari Bu? Apakah dengan Ica pindah ke kelompok tari, apakah Ica mau bekerja sama dengan teman-temannya di kelompok tari tersebut? Iya Bu, Ica mau bekerja sama dengan anggota kelompok Bu. Baiklah kalau begitu, Ibu akan memindahkan Ica ke kelompok tari ya. Kemudian kira-kira apa rencana Ica agar Ica lebih percaya diri untuk bekerja sama di kelompok tari tersebut? Rencananya Bu, nanti Ica akan membuat gerakan tari
Terus Ica akan menerima pendapat teman lain yang memberikan gerak tari. Setelah itu nanti Ica akan bekerja sama dengan teman-teman untuk melakukan latihan gerak tarinya, Bu. Bagus sekali, Ica. Mantap, Ica ya. Ternyata rencana Ica bagus sekali. Dan Ibu yakin Ica mampu dan lebih baik dari pengalaman yang pernah Ica alami saat bekerja kelompok sebelumnya. Apakah Ica sekarang sudah merasa percaya diri untuk mau bekerja sama dengan teman-teman kelompok tari? Sudah, Bu. Saya sekarang sudah lebih percaya diri untuk bergabung di kelompok tari, Bu. Baiklah Ica, mantap. Semoga saat bekerja sama dengan kelompok tari, Ica nantinya betul-betul siap untuk bekerja sama ya. Selanjutnya adalah komitmen yang Ica buat supaya kerjasama dengan kelompok tari dapat berjalan dengan lancar ya. Komitmennya, Bu, Ica dan teman-teman akan melakukan latihan bersama, latihan gerak tari di luar jam pelajaran Ibu. Ica akan bersama-sama teman-teman latihan nari agar kami dapat menampilkan tari dengan baik dan kami dapat mendapatkan nilai yang bagus dari Ibu. Ibu sangat setuju sekali ya, Ica, dengan komitmen Ica tadi. Mudah-mudahan Ica dan teman-teman kelompok Ica sukses dan bisa mendapat nilai yang bagus dari Ibu ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Mas Nisar. Sama-sama, Ica. Sekarang Ica boleh masuk ke dalam kelas ya. Silakan, Ica. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baiklah, Pak Jo, demikianlah coaching kami dari kelompok 2. Saya sendiri Elisa Mesuryana dan Ibu Mas Nisar. Terima kasih, Pak Jo. Terima kasih, Pak Jo.